Kiai Haji Najmuddin menyelinap masuk ke tangsi Belanda di Wanareja dan membuka gembok berukuran besar tanpa diketahui tentara penjajah Belanda yang berjaga ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, di kota Cilacap, Jawa Tengah, ada sesosok ulama karismatik yang sangat dihormati masyarakat. Beliau adalah Kiai Haji Najmuddin, pimpinan Pondok Pesantren Bendasari, Majenang, yang di belakang hari bernama Pondok Pesantren Ilbayan. Selain karena keilmuannya yang tinggi, Kiai Haji Najmuddin juga dikenal memiliki banyak karamah. Dia dikenal karena kecerdasannya saat masih muda. Bahkan beliau tidak pernah mondok di satu pesantren dalam waktu lama karena mudah memahami pelajaran yang diberikan gurunya. Saat sudah mengasuh pondok pesantren, Kiai Haji Najmuddin adalah ulama khas dengan bidang keilmuan yang lengkap, mulai ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu alat, ilmu hikmah atau kesaktian. Salah satunya cerita ketika Kiai Haji Najmuddin muda menyelamatkan dua kerabatnya yang hendak dieksekusi Belanda pada masa agresi militer tahun 1948. Dua kerabat tersebut adalah anggota pejuang Hizbullah. Hizbullah adalah laskar bersenjata yang terdiri dari santri dan ulama yang bertekad mengusir penjajah Belanda. Suatu hari, kedua pejuang tersebut tertangkap dan segera dipenjara di sel tangsi Wanareja. Wanareja adalah pusat perkebunan sekaligus pos komando daerah penjajah Belanda. Letaknya di pinggir jalan nasional selatan Jawa. Kiai Haji Najmuddin menyelinap masuk ke tangsi Belanda di Wanareja dan membuka gembok berukuran besar tanpa diketahui tentara penjajah Belanda yang berjaga ketat. Itu gaib. Ada campur tangan Mbah Najmuddin, kata Kiai Mas'udin, kerabat yang masih terhitung cucu keponakan Kiai Haji Najmuddin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, penghormatan masyarakat juga menilik nasab Kiai Haji Najmuddin yang jika dilacak sampai kepada salah satu tokoh besar Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah seorang wali yang ikut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Namanya tercatat sebagai salah satu Wali Songo yang ikut menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Giri merupakan sosok wali keturunan dari kerajaan Belambangan. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu yang lahir di Belambangan pada tahun 1442 Masehi. Kiai Haji Najmuddin juga merupakan murid dari beberapa ulama besar tanah air. Dua di antaranya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Syekh Ihsan Jampes Kediri.
Pengaruh politik Kiai Haji Hasyim Asy'ari tampak dari keistiqomahannya mempertahankan pandangan politiknya. Misalnya pada era 1960-an, di tengah tekanan komunis dan DII-TII yang hendak mendirikan negara Islam, di sisi lain Kiai Haji Najmuddin adalah sosok kiai yang terbuka kepada orang lain. Mbah Najmuddin mampu menjadi orang tua untuk semuanya menuakan Mbah Najmuddin, ucapnya. Barangkali ini ada kaitan dengan didikan Syekh Ihsan Jambes Kediri, di mana ulama karismatik lainnya seperti Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang juga mengaji. Kenapa bisa demikian? Kedua ulama besar itu pernah mengaji di tempat yang sama. Syekh Ihsan Jambes adalah guru pertama Mbah Mun. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita karamah Kiai Haji Najmuddin, Kiai sahabat karib Mbah Maimun Zubair yang menyelamatkan pejuang dari tahanan Belanda. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.